Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Usaku yang mengangkat tema tentang kezaliman. Dan kalau dalam segmentasi pertama tadi, Ustadz Solmed memberikan gambaran kembali kepada kita betapa urusan dengan makhluk kecil yang disebut dengan semut, Allah pun akan membalas segala kezaliman kita. Lantas bagaimanakah ketika kita mendolimi orang lain? Apa sesungguhnya balasan Allah bagi orang-orang yang zalim? Silakan Ustadz Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun Ustadzun Al-Fadil Al-Karim Ibnul Karim Ustadz Salih Mahmud atau Ustadz Solmed, adik kelas saya di pesantren. Alhamdulillah sekarang bisa jumpa lagi di sini. Ustadzun Al-Fadil Ustadz Muhammad Agung Izzul Haq beserta tim dakwah yang luar biasa, jamaah Masjid An-Ni'mah. Mudah-mudahan kita semua memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, hadirin dan hadirat semua, calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadzun Al-Fadil Ustadz Salih Mahmud. Hal kecil bisa berdampak nanti di akhirat. Apalagi tadi sudah dibacakan oleh Qori. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Sepi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Alhamdulillah. Wa jazaa'u sayyi'atin, balasan keburukan, sayyi'atun mithluha, adalah keburukan yang semisal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah ungkapan kalau tadi dalam surah Asy-Syura ayat 40, dalam ungkapan ada man zalama zulima. Siapa yang berbuat zalim, siapa yang berbuat aniaya, pasti dia akan dianiaya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak dianiaya sekarang, nanti akan dianiaya. Kalau tidak dia, bisa jadi anak atau cucunya. Kalau tidak di dunia, bisa jadi nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, diceritakan bahwa ada seorang sufi, seorang waliullah bernama Abu Yazid Al-Bustami. Beliau tiba-tiba ketika bangun tidur nangis. Ditanya sama muridnya, Pak Kiai, kenapa bangun tidur tiba-tiba nangis? Semalam aku mimpi buruk sekali. Ku takut berakibat. Ini sih lagu dangdut ya. Semalam aku mimpi, wahai muridku. Mimpi apa Pak Kiai? Aku bermimpi ada seorang pedagang dihisab. Ketika dia dihisab, dia meminta kepada malaikat, wahai malaikat, tolong panggil customer aku di dunia. Dipanggil. Apa yang terjadi? Wahai malaikat, dulu waktu aku dagang daging di dunia, ini customer megang-megang daging dagangan saya. Dipegangnya kenceng. Mungkin dia algojo kali ya. Pegangannya kenceng. Megang daging mana-mana kagak jadi beli. Kesel ini pedagang. Gara-gara pegangannya itu daging ngecap tangannya. Mungkin dagingnya daging empuk, ditunjuk-tunjuk ngecap tangan. Tapi enggak berkurang secuil pun dagingnya. Yang berkurang cuman kadar airnya. Dia meminta kepada malaikat, wahai malaikat, aku gara-gara pegangan tangan dia, aku dirugikan. Timbangannya jadi berkurang. Aku menuntut keadilan, wahai malaikat. Akhirnya apa yang terjadi, diverifikasi betul bahwa dia yang berbuat. Akhirnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Solmed tadi, pahalanya diambil. Di sana bayarnya nggak bisa pakai uang rupiah, dolar, yen ono duwi dibayar begitu ya. Nggak bisa. Cuma satu, amal perbuatan pakai pahala. Diambil tuh pahala dari customer ke pedagangnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
Ternyata apa yang terjadi? Sebelum dipindahin satu amal perbuatan kecil itu, ternyata ini pedagang daging lebih banyak keburukannya sedikit banget dibanding kebaikannya. Dia sudah dicap ahli neraka. Ditambahin amal perbuatan sedikit, ditimbang ulang. Ternyata kebaikannya nambah sedikit, perbedaannya dikit banget dengan keburukan. Dan lebih banyak kebaikannya, akhirnya dia menjadi ahli surga. Alhamdulillah, ya Allah. Tuh kezaliman dikit aja tuh Bapak Ibu ya, pengaruhnya di akhirat luar biasa. Sebaliknya customer ditimbang. Ketika ditimbang tadinya lebih banyak kebaikannya sedikit. Pas diambil kebaikannya ternyata turun kebaikannya, lebih banyak keburukannya sedikit banget. Karena lebih banyak keburukannya, akhirnya dia menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Abu Yazid Al-Bustami berkata, saya tidak tahu saya tergolong yang mana. Maka tadi beliau sudah menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak ada dirham, tidak ada harta. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa qiyamin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati fa in faniyat qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum thumma turihat alaihi faturiha finnar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bangkrut itu bukan orang yang amalnya sedikit. Amalnya banyak dia. Dia datang di hari kiamat bawa pahala sholat, dia banyak zakatnya, dia banyak puasanya, tetapi dia banyak menzolimi orang lain. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dia pukul orang lain, dia fitnah orang lain, dia tuduh orang lain, dia makan harta orang lain. Orang-orang yang komplain itu datang, dan saat itu keadilannya, pengadilan akhirat adalah dengan memberikan amal ibadah. Tadinya amal ibadahnya banyak, yang komplain banyak, lama-lama dibayar turun, habis tuh amal perbuatan. Yang dipakai bayar udah habis, yang komplain masih banyak. Caranya bagaimana? Dosa-dosa orang yang komplain ditimpakan kepada dia, akhirnya dia masuk neraka. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kisah Abu Yazid Al-Bustami, tidak mencuil daging, baru kadar airnya yang berkurang. Dan itu baru kezoliman kepada satu orang. Bagaimana kalau kezoliman itu dilakukan mengambil uang perusahaan? Ya Allah, nanti pemilik-pemilik perusahaan itu, pemilik-pemilik saham pada datang, ya Allah dulu dia mengambil harta perusahaan. Perusahaan itu aku punya sahamnya ya Allah. Dia merugikan perusahaan ya Allah. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau yang dirugikan, yang diambil, yang dicuri adalah uang negara. Maka nanti rakyat Indonesia 270 juta orang bisa jadi akan komplain ke dia. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Terima kasih Ustadz Latif, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah paparan yang memberikan kembali remind bagi kita betapa dinullah Islam yang sempurna adalah dinullah yang mengajarkan kepada kita agar kita tahu diri. Jangan-jangan selama ini kita terlalu yakin dengan amalan-amalan kita. Kita sudah beramal sebanyak atau setinggi gunung, amalan-amalan kita seluas lautan, ternyata di akhirat nanti, na'udzubillahi min dzalik, kita termasuk orang-orang yang rugi lantaran kita harus membayar amal-amal kita bagi orang-orang yang kita zalimi. Insya Allah kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.